Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Dalam video kali ini saya tidak akan menampilkan video mengenai perkeretaapian, tetapi dalam video kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai mitigasi bencana alam yang harus saya sampaikan untuk teman-teman semua. Karena ini merupakan salah satu tugas mata kuliah yang harus saya selesaikan, seperti itu ya. Insya Allah ini akan bermanfaat untuk teman-teman semua, makanya silahkan disimak sampai selesai ya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mitigasi bencana alam. Nah, teman-teman pasti sering mendengar ya di televisi, di internet, dan lain sebagainya mengenai mitigasi bencana. Apa sih itu mitigasi bencana? Nah, di sini saya akan menjelaskannya untuk teman-teman semua. Langsung saja kita akan klik slide selanjutnya ya. Nah, di sini ada pengertian bencana alam menurut pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana alam. Di sana disebutkan bahwasannya mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana. Kita harus menggarisbawahi kata mengurangi risiko bencana ya. Inilah yang dimaksud mengenai mitigasi bencana. Tujuannya untuk mengurangi risiko bencana. Misalkan ada suatu bencana di suatu daerah. Nah, bagaimana sih cara kita sebagai masyarakat untuk mengurangi risiko bencana ini? Setidaknya kita jangan sampai membuat adanya bencana. Contoh, bencana banjir kan itu dibuat oleh kita sendiri. Karena daerah gunungnya yang sudah gundul dan lain sebagainya. Makanya kita harus menanami pohon di daerah gunung tersebut agar tidak terjadi banjir di lembah ya. Terus selanjutnya, di sini ada bacaan mitigasi bencana sama dengan kesiapsiagaan masyarakat untuk menghadapi bencana. Nah, di sini masyarakat dituntut untuk siap siaga menghadapi bencana karena dimanapun bencana itu akan terjadi. Ya, makanya kita sebagai masyarakat harus siap siaga dan harus bisa menjadi menyelamatkan diri sendiri untuk mengurangi risiko bencana. Seperti itu ya singkatnya. Jadi intinya mitigasi bencana ini adalah mengurangi risiko bencana. Kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada persebaran bencana alam di Indonesia. Kalau misalkan kita berbicara tentang peta, langsung saja kita tampilkan petanya. Bisa dilihat oleh teman-teman semua di sini ya. Indonesia itu semuanya merah. Hampir merah semuanya. Ada yang kuning, ada yang hijau. Apa artinya? Merah itu potensi bencananya tinggi. Sedangkan warna kuning itu sedang. Dan warna hijau itu potensi bencananya rendah. Bukan tidak ada bencana. Ada, tetapi potensinya rendah. Tapi kebanyakan di Indonesia lihat. Semuanya merah. Pulau Sumatera merah, Pulau Jawa semuanya merah. Kenapa? Karena Pulau Jawa itu kan banyak gunung api. Indonesia berada di kawasan cincin pegunungan api dunia, Ring of Fire. Sehingga banyak gunung api meletus. Disitulah terjadi gempa. Terus juga di sana pertemuan lempeng. Dan di sana juga adanya gempa. Terus menimbulkan tsunami. Nah, itulah Indonesia ya. Walaupun Indonesia sangat berpotensi mempunyai bencana yang paling banyak di dunia, tapi sumber daya alam di Indonesia itu sangatlah melimpah ya. Jadi itu tentunya berbanding seimbang. Nah, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Nah, bisa dilihat oleh teman-teman di sini. Lihat gunung api dari ujung Aceh ya sampai ke Kepulauan Maluku. Itu banyak sekali gunung api dan itu mempunyai resiko terjadinya bencana. Bencana apa? Bencana gempa yang disebabkan oleh gunung api sebelum meletus. Terus bencana gunung api ketika meletus. Terus lahar yang nantinya akan membanjiri pemukiman akibat gunung api. Makanya Indonesia itu jika menampilkan peta seperti ini dapat diketahui loh di sini adanya bencana. Disinilah yang nantinya akan terjadi bencana. Apakah di Kalimantan dan di Papua ada gunung api? Dahulu ada, tapi sekarang sudah tidak ada ya. Dulu kan sampai sekarang makanya di Kalimantan dan di Papua ditemukan banyak emas karena dahulunya kan banyak gunung api. Sekarang gunung apinya sudah tidak ada.
Seperti itu. Yuk kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini kita harus tahu lembaga apa saja sih yang berperan dalam menanggulangi bencana alam. Nah, teman-teman di sini saya akan menyebutkannya ya. Ada BNPB. Ini sudah sering kita mendengar BNPB. Kalau misalkan ada bencana nasional ya, pasti BNPB ini sering muncul di TV. Sekarang ini kan lagi COVID-19, ini kan diurusnya oleh BNPB. Tugasnya apa? Yaitu menangani bencana alam baik sebelum, pada saat, dan terjadinya bencana di tingkat nasional. Jadi ini mengurusi keurusan bencana di tingkat nasional. Apa bedanya dengan BPBD? Nah, BPBD itu penanggulangan bencana tingkat daerah. Jadi ini hanya tingkat daerah, daerah provinsi ataupun daerah kota dan kabupaten. Nah, selanjutnya di sini ada PVMBG, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Jadi, lembaga ini yang menguruskan mengenai masalah bencana yang dihasilkan oleh akibat aktivitas geologi ya, atau bencana geologi. Apa saja sih bencana geologi? Salah satu contohnya gunung api ya meletus. Kita sering mendengar laporan dari PVMBG ketika gunung ini erupsi, ketika gunung ini beraktivitas dan lain sebagainya, karena itu merupakan salah satu bencana geologi. Kita akan lanjut ke slide selanjutnya, yaitu PMI. PMI Palang Merah Indonesia. Kita sudah tidak aneh ya, ketika adanya bencana di suatu wilayah, pasti ada PMI. Ini adalah organisasi yang bergerak dalam bidang kemanusiaan. Terus selanjutnya BNPP. Kalau disebut BNPP, ini terlalu bingung. Apa sih itu BNPP? Kan tidak terlalu terkenal ya, tapi kita kenal dengan Basarnas. Nah, ini Basarnas ya. SAR atau istilah namanya. BNPP berperan dalam penanggulangan musibah pelayaran atau penerbangan. Makanya biasanya kawan, kalau misalkan ada pesawat jatuh, terus ada orang yang hanyut di sungai, itu kan biasanya dicari oleh SAR. Ya, oleh Basarnas untuk mencari korban, untuk mencari puing-puing yang dijadikan bukti mengapa bisa terjadinya bencana tersebut. Ini adalah tugas SAR. Seperti itu. Nah, itu tadi saya sudah menjelaskan mengenai peta persebaran bencana alam di Indonesia dan juga lembaga apa saja yang berperan dalam penanggulangan bencana alam di Indonesia. Sekarang ada satu slide lagi yang akan saya terangkan pada teman-teman semua mengenai partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana alam di Indonesia. Sebetulnya ada banyak ya, tapi saya rangkum cuma 3. Yang pertama adalah usaha mengurangi resiko bencana alam. Yang kedua, ada kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana alam. Yang ketiga adalah memperbaiki kondisi setelah terjadinya bencana alam. Jadi jika disimpulkan, yaitu sebelum dan ketika bencana, terus sesudah bencana. Jadi masyarakat itu harus bertindak aktif. Nah, sebelum terjadinya bencana, ini bencana buatan ya, kita akan bahas bencana buatan. Apa saja sih bencana buatan? Sebetulnya banyak. Bencana-bencana yang ada di dunia ini biasanya itu buatan manusia itu sendiri. Ya, sepertinya banjir, tanah longsor, itu kan dibuat oleh kita sendiri. Makanya kita sebagai manusia yang tinggal di bumi, kita harus merawat lingkungan. Kita harus tumbuhi gunung-gunung itu dengan pohon supaya air itu kebanyakan infiltrasi ke bawah. Jangan kebanyakan run off. Kalau kebanyakan run off itu nanti di lembah akan terjadi banjir, longsor dan lain sebagainya. Karena hutannya juga gundul. Kalau bencana alam yang murni dari alam seperti gempa bumi, tsunami itu kan tidak bisa diprediksi ya. Makanya ketika bencana masyarakat harus siap siaga. Nih, aduh, takutnya ada tsunami, takutnya ada gempa bumi. Ketika terjadi gempa bumi, laut menjadi surut lah, kita harus lari ke atas bukit karena itu berpotensi menyebabkan tsunami. Ya. Nah, itu yang dimaksud dari mitigasi bencana, menyelamatkan diri kita sendiri, mengurangi resiko terhadap terjadinya bencana, ya. Yang ketiga, ada sesudah memperbaiki kondisi kita setelah terjadinya bencana. Misalkan kita mendapatkan musibah, ya, tapi sinjara rauhnya mendapatkan musibah, adanya gempa bumi, terus rumah-rumah kita menjadi korban dan lain sebagainya ya, luluh lantah akibat diterjang tsunami. Nah, kita harus move on, kita harus comeback, kita harus bisa membangun rumah kita sendiri. Kita harus evaluasi mengapa sih rumah kita ini bisa
runtuh akibat terjadinya gempa, mengapa sih rumah kita ini bisa terhempas oleh tsunami? Harus kita evaluasi agar nantinya jika terjadi gempa, jika terjadi tsunami, tidak akan terulang kembali seperti itu ya. Nah, misalkan rumah kita sudah bagus tetapi runtuh akibat terjadinya gempa, langsung dibangunkan pondasi yang kuat, atau langsung dibangunkan rumah panggung yang anti gempa. Terus rumah kita kok bisa terhempas oleh tsunami? Ya jelas, karena rumah kita terlalu mepet dengan laut, kan itu bahaya. Harusnya itu kita jarak rumah dari bibir pantai ke darat itu sekitar 100 meter, sehingga aman dan tidak akan kena oleh air tsunami. Kita harus evaluasi diri. Bagaimana caranya supaya kita terhindar dari bencana alam. Seperti itu. Intinya mitigasi bencana itu adalah upaya kita sebagai manusia untuk mengurangi resiko bencana alam yang terjadi dimanapun teman-teman berada. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video penjelasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat dan saya juga di sini masih belajar. Jika ada kesalahan boleh dikoreksi di kolom komentar video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.